tangannya. Semangat! Majalengka. Satu, dua, tiga. Semangat! Berdiri lagi. Berdiri lagi dong. Berdiri lagi. Berdiri lagi semua ibu-ibu. Ayo. Kita semangat pagi-pagi. Kita senam lagi di rumah juga berdiri sama-sama. Satu, dua, tiga. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Silakan duduk, Bu. Boleh duduk lagi. Terima kasih banyak. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat semuanya. Masih di tema kita pagi hari yang luar biasa. Apa temanya, Ustaz? Apa benar teguran Allah bisa datang cepat? Ada kanya ya? Apa kayaknya nggak apa-apa, bisa dikit doang. Ini Masya Allah. Nah ini sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang sudah minta maaf, tapi kok masih marah? Kenapa ya? Coba ini dari tayangannya nih. Ini kenapa ini, Bib? Masih banyak banget orang zaman sekarang yang begini, dia nggak tahu sosial media Habis itu. sambil berkaca-kaca. Ya Allah. Iya. Kasihan tuh orang lagi nyari rezeki ya, Bib ya. Nggak tega kalau misalnya orang lemah diperlakukan seperti itu tuh Masya Allah. Nanti di akhirat seperti apa balasannya? Iya, karena zaman sekarang gitu Ustaz. Siapa yang kuat, siapa yang hebat, dia ngerasa arogan dirinya. Bisa saya ngomong? Kenapa? Boleh dikit. Buat semuanya, hati-hati. Kalau orang lemah dizolimi, kalau dia mengadunya sama Allah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini mau jadi pertanyaan aja deh buat Habib, Bib. Kalau Izin. ngadunya sama polisi, ditangkap. Tangkap kita. dia. Tapi kalau mengadunya sama Allah, Iya, boleh gak saya nanya sama Habib? Oh, Iya, boleh. saya nanya sama Habib dulu ya. Bib, izin, Bib. Ya, baik. Ini apakah sifat arogan dan merasa tinggi ini juga bentuk teguran dari Allah? Sehingga mudah sekali merasa orang lain tuh lebih rendah dari dirinya. Oh, iya, betul. Mohon izin penjelasannya, Bib. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, baik yang di studio maupun juga di rumah, anak-anakku sekalian, para pemuda, para remaja. Jadi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita sekalian ya, bahwa kesombongan, arogan, merasa lebih, merasa hebat, merasa kuat itu bukan sifat orang beriman, gitu ya. Perlu diketahui oleh kita semuanya, bukan satu dua orang yang kita tunjuk, kita semuanya. Dosa pertama seorang hamba kepada Allah adalah sombong. Itu dilakukan oleh iblis la'natullah alaih. Suruh sujud sama Adam, dia tidak mau. Ketika ditanya, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Dia itu cuma dari tanah, saya dari api. Gara-gara itu dilaknat sama Allah sampai hari kiamat. Itu karena kesombongan. Jadi jangan sekali-kali, saya ingatkan diri saya dan kita semua, jangan sekali-kali kita merasa sombong, itu dosa besar. Ya. Lalu yang kedua, mungkin pertanyaannya, kenapa sih kita nggak boleh sombong? Karena sombong itu hanya boleh bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis dikatakan, al-izzu izari wal kibriya'u ridai. Itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam hadis qudsi, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang namanya kemuliaan itu adalah pakaianku, kata Allah. Merasa mulia itu adalah pakaianku, kata Allah. Wal kibriya uridai, dan kesombongan itu selendangku. Tidak ada seorang pun yang memakai itu akan aku benamkan di dalam neraka jahanam. Jadi jangan sampai kita merasa sombong. Nah lalu kalau kita merasa sombong itu apa akibatnya? Di dalam Quran dikatakan, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat kami lalu bersikap sombong, kata Allah terhadap ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan pernah dibukakan pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan bisa masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Ngeri sekali ya. Nah sampai Nabi Muhammad SAW ketika menafsirkan ayat ini, di dalam riwayat Muslim dikatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Gak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Nah anak-anakku sekalian, kaum remaja, para pemuda dan bapak ibu sekalian yang saya cintai karena Allah. Apa saja sih sombong-sombong itu, jenis-jenisnya? Yang pertama adalah orang sombong karena dia merasa ibadah, merasa banyak amalnya, merasa soleh. Seperti siapa? Seperti iblis tadi. Ya,
Allah ingatkan dalam Quran, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan pernah kalian merasa suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa, hatinya gitu maksudnya. Jadi jangan sombongin ibadah kita. Ya, atau banyaknya amal kita. Yang kedua adalah sombong dari sisi ilmu. Ya, ilmu apa? Ilmu agama bisa, ya ilmu pengetahuan juga bisa. Ilmu agama, contoh di dalam Quran. Ada seorang ulama namanya, seorang alim Bani Israel namanya Bal'am bin Ba'ura. Alim, luar biasa. Ya ahli ilmu agama. Tapi kemudian sama Allah dimasukkan ke neraka. Kenapa? Kata Allah, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau Allah inginkan dia, Allah angkat dia dengan ilmu agamanya. Walakin akhlada ilal ard. Tapi karena dia sombong, maka Allah dia lebih senang ke dunia. Maksudnya turun ke bumi. Hina, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'a hawa, lalu dia ngikuti hawa nafsunya. Famataluhu kamatalil kalb. Ulama yang seperti itu seperti anjing kata Allah. Ya, intahmil alaihi yalhat au tatruku yalhat. Kalau kamu halau dia, kamu ingetin dia, dia julurkan lidahnya. Kalau kamu biarin, dia tetap julurkan lidahnya juga. Naudzubillah, naudzubillah. Ada lagi intelektual, sombong. Contohnya apa? Samiri dalam Quran. Bahkan sampai emas itu dia bikin jadi patung sapi disuruh disembah. Ilmu membuat orang jadi sombong. Ada lagi sombong karena harta. Tadi disebutkan Korun contohnya. Akhirnya apa? Dibenamkan sama Allah dengan seluruh hartanya ke dalam bumi gitu ya. Karena kesombongannya dengan harta. Ada lagi sombong karena apa? Sombong karena tingkah laku, pergaulan gitu ya. Contohnya siapa? Antara Habil dengan Qabil ya. Habil yang baik, Qabil yang sombong. Akhirnya kemudian saudaranya sendiri dibunuh sama dia gitu karena ingin rebutan perempuan gitu ya. Akhirnya kemudian sama Allah Subhanahu wa taala dibikin celaka. Nah, semua jenis itu Ustadz Maulana dan juga Mas Fadli itu berbahaya buat dia. Jadi sombong itu dalam bentuk apapun nggak boleh. Gitu, intinya itu. Terlalu berkuasa jadi Firaun. Jadi Firaun. Wah, makasih banyak Habib. Merasa Sama-sama. sehat jadi sombong. Iya. Untung gigi saya hilang sakit. Iya, tepuk tangan dong buat Habib Nabil, Masya Allah. Kita lanjut lagi Ustadz Syam. Izin Ustadz Syam, nih. Siapa? Kadang-kadang kita juga tahu nih, Allah itu kasih teguran sama sesuatu yang kita banggakan. Contoh, kendaraan, Ya. tabrakan. Subhanallah. Duitnya hilang. Subhanallah, Ya kan naudzubillah. tokonya kebakaran. Nah ini Naudzubillah. mohon izin penjelasannya kenapa bisa seperti ini. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Tabi Guru Ustadz Maulana, Habib Nabil Al-Musawwa, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus samad, cuma Allah lah tempat bergantung. Makanya kalau ada yang bergantung pada uangnya, uangnya yang diuji. Kalau ada yang bergantung pada jabatannya, diuji dengan jabatannya. Kalau ada yang bergantung pada kesehatannya, kesehatannya yang diuji. Kalau ada yang orang yang menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tuhankan sehatnya, dia tuhankan uangnya, dia tuhankan jabatannya, maka di situ dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengandalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Manusia sesempurna Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saja itu bertawakal ala Allah, bersandarnya kepada Allah, mewakilkan semuanya kepada Allah. Apalagi kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Apa yang mau kita banggakan? Jabatan, ada yang lebih tinggi jabatannya. Apalagi uang, ada yang lebih tinggi daripada keuangan kita. Apa yang kita banggakan? Ibadah. Tadi disebutkan Azazil lebih banyak ibadahnya. Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi bangsa.
Mudah-mudahan negeri kita tercinta senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. dari segala musibah, afat, bencana, azab dan sebagainya. Ada orang yang membanggakan ibadahnya, tidak bisa kita membanggakan ibadah. Ada Azazil iblis yang semua ibadah sudah dia lakukan. Kita ambil contoh ibu-ibu. Ada 2 ibu berangkat ke masjid. Yang satu rumahnya 100 meter dari masjid, yang satu 50 meter dari masjid. Yang mana yang lebih banyak pahalanya? Yang 100 meter atau 100. yang 100 meter. Tapi yang 100 meter dari masjid pakai motor, yang 50 meter pakai jalan kaki. Yang mana lebih banyak pahalanya? Yang jalan. Tidak bisa kita banggakan daripada sesuatu karena di balik itu kita tidak tahu, subhanallah. Maka jangan pernah membanggakan sesuatu sehingga engkau diuji dengan Allah daripada hal tersebut. Para salafus saleh itu di bawah tingkatannya para nabi itu kan waliullah. Kalau para nabi itu maksum, apalagi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di bawah tingkatannya adalah para waliullah, para auliaullah. Bagaimana mereka memaknai teguran dari Allah? Suatu ketika ada orang soleh sedang melihat anak muda yang minta-minta. Lalu lewat depan anak muda itu, dalam hatinya mengatakan, masih muda kok minta-minta, hina sekali. Lewat dalam hatinya, pulang ke rumahnya, tengah malam sebagaimana kebiasaannya, bangun sholat tahajud. Pas rakaat pertama gak khusyuk, rakaat kedua gak khusyuk, rakaat ketiga gak khusyuk. Langsung sadar, dosa apa yang saya lakukan ini? Ini teguran apa dari Allah untuk saya ini? Bermimpi dalam tidurnya ketika selesai, langsung melihat anak muda yang dia tegur tadi dengan hatinya. Oh. Engkau tidak bisa menilai orang lain. Lintasan hati tidak berdosa, tapi itu sudah cukup untuk membuat kita tidak khusyuk dalam ibadah. Apa kalau udah terucap baru jadi dosa. Jadi dosa. Ini Masya Allah luar Makanya biasa. ada namanya pembunuh berdarah dingin. Apa tuh, Ustaz? Dia membunuh tapi nggak ngerasa-ngerasa. Nggak ngerasa. Subhanallah, itu teguran dari Bahaya. Allah. Terima kasih banyak Siapa Ustaz sama Syam. Bang Fadli? Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Waktunya kita membacakan sosial media, pertanyaan dari jamaah yang di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Oh, ini ada di belakang. Menafkahi selingkuhan dan anak haramnya, sedangkan istri sah dan anak kandungnya nggak ngasih uang nafkah aja pelit. Dan perhitungan sekali Ustadz. Mohon solusinya Ustadz buat istri sah. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih Ustadz. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz, tanya dong Ustadz, izin bertanya. Oh sama, dia juga ini. Sekali pertanyaan. Apa dibacain 3. aja? Gak usah Pak, buang-buang waktu. Yuk silakan Bapak jawab. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Buat semuanya jamaah dimanapun berada. Mohon maaf ya. Dengerin dulu. Dengerin Bu. Bu, dengerin. Ada lagunya Romai Rama kan? Ada lagunya Romai Rama kan? Tahu nggak lagunya Bu? Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa yang itu Ini Jawanya. Lagu juga. Nah. Itu namanya jebakan. Jebakan setan. Bu, jebakan. Mohon maaf Bu, saya mau nanya, ke masjid pakai tiket? Enggak kan? Di tempat maksiat? Berarti Bu pernah ke sana? Itu namanya jebakan pertanyaan. Bu, puasa pakai ongkos? Berdosa? Pakai ongkos. Main judi pakai? Berarti Ibu? Jadi sesuatu yang menggelisahkan. Dosa itu menggelisahkan. Tidak mau ketahuan. Makanya dosa itu disebut ekor. Ekor kan disembunyiin. Bu. Ekor kan disembunyiin. Makanya hati-hati kepada orang-orang yang merasa dalam artian, lah kenapa ya ada suamiku begini. Makanya sebaiknya istri yang baik, yang pertama komunikasi. Komunikasilah kepada pasangannya. Kenapa, siapa, mengapa. Jangan kepada Allah, tapi kepada siapa Bu?
suaminya. Lalu introspeksi diri. Apa penyebabnya suamiku justru selingkuh? Mungkin karena saya jarang dandan. Mungkin karena saya pakai daster mulu. Mungkin karena suami ngajakin pergi ke pesta, aku selalu nolak. Sehingga suami saya itu kalau mau berangkat, dia harus ada yang temenin. Keluar kota harus yang temenin. Saya selalu males-malesan. Sehingga dia mencari orang lain untuk menemenin. Jadi jangan biarkan peluang suami curhat kepada orang lain. Makanya kepada wanita dimanapun berada, kalau suami curhat dengerin. Dengerin. Karena suami itu butuh teman ngobrol. Kalau ibu tidak temenin, maka cari teman ngobrol yang lain. Mau? Makanya temenin. Temenin. Komunikasi dulu apa penyebabnya. Mah, saya mau pergi ke ke Surabaya. Mau ikut nggak? Ah, nggak. Ikut aja. Mau. Perlihatkan kegembiraan. Betul tidak? Yang kedua, ingetin suami. Mungkin dia lagi hilap, tapi 2 tahun hilapnya. Berarti doyan. Yang ketiga, kalau memang urusan nafkah belum terpenuhi, ada baiknya ibu selamatkan pasangan. Saya ulangi, selamatkan pasangan ibu, selamatkan suami ibu. Dengan cara apa menyelamatkannya? Dengan cara selamatkan kalau memang beliau tidak menafkahi, ambil uangnya, selamatkan uangnya untuk melaksanakan kewajiban. Saya ulangi, ambil uang, bukan nyuri ya. Ambil apa bu? Ambil uangnya untuk menyelamatkan, untuk memenuhi kewajiban. Kayak apa? Dia nggak kasih uang beras, ambil aja sesuai harga beras. Harga beras berapa bu? Sekarungnya 200, 300. Yang 300 aja, jangan 3 juta. Mana ada beras 3 juta. 300 aja bu, ya bu, sesuai beras. Uang sekolah anak mau bayaran buku berapa? 200.000. 200.000 aja diambil, jangan 2 juta. Sekalian saya mau beli tas, nggak ada urusan itu. Terakhir barulah kita tahu nggak apa? Cari mediasi orang ketiga untuk mengingatkan. Nah ini nih ada yang akan mengingatkan kita nih supaya kita segar, semangat, tidak loyo, bahkan banyak multivitaminnya. Mau tahu? Silakan Betari. Assalamualaikum Ibu. Ibu kok kelihatan lesu banget Bu. Ayo dong Bu, semangat, semangat. Waalaikumsalam. Tadi sebelum kesini saya beres-beres rumah dulu. Tapi baru sebentar aja udah kerasa banget capeknya. Aduh, tenang aja Bu. Aku punya solusinya. Renovit Gold. Suplemen dengan kolaborasi 13 mineral dan 12 vitamin serta 4 zat aktif lainnya untuk memenuhi kebutuhan mineral dan vitamin untuk usia senja. Mengandung L-karnitin yang dapat memelihara metabolisme tubuh sehingga meningkatkan stamina, menjaga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit, dan mencegah obesitas. Ada manfaat lainnya nggak? Ada dong Bu, Renovit Gold juga mengandung beta-karoten dan lutein, dapat membantu menjaga kesehatan dan memelihara fungsi penglihatan mata dari paparan cahaya berlebih Bu, seperti sinar matahari, TV, handphone, juga mengandung ekstrak huperzin Bu, yang dapat meningkatkan fungsi daya ingat otak biar nggak cepat pikun. Renovit Gold mengandung gula nggak ya? Karena kalau di usia segitu tuh kayak harus menjaga kesehatan supaya tidak kena diabetes. Nah, Ibu tenang aja. Renovit Gold tidak mengandung gula, jadi aman dikonsumsi, Bu. Dan sudah bersertifikasi halal, Bu. Ibu cukup minum 1 kaplet setiap hari saja ya, Bu. Nah, kalau untuk usia produktif seperti aku nih, Bu, aku minum Renovit setiap hari. Lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Belinya di mana? Nah, Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah, buat jamaah di rumah nih dan buat yang mau menjalankan ibadah umroh, jangan lupa beli Renovit Gold ya, agar badan tetap fit dan bugar. Renovit Gold dan Renovit siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini nih, kita akan kembali lagi membahas tema tentang
apakah benar teguran Allah bisa datang cepat? Nah, tetap di Islam itu indah ya jamaah. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Jangan lupa ya Bu.